Sesuai dengan hadis Nabi, allimu auladakum bil Quran, ajarkan anak-anakmu membaca Al-Quran. Besok kata Nabi, wal Quran yu'allimuhum kulla syai'in. Al-Quran nanti akan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang diperlukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan nasi lauknya api. Nasi dimakan di bawah pohon pelepat. Yang ganteng, yang cantik, para wisudawan wisudawati, tolong dong jawab salamnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Al-hadis. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, yang mulia para tuan-tuan guru, para alim ulama, wabil khusus ketua yayasan, pengasuh, serta para majelis guru Taman Pendidikan Al-Quran Al-Misbahul Munir, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para tamu undangan, wabil khusus anak-anak kita, adik-adik kita, para wisudawan, wisudawati, baik yang khatam Al-Quran 30 juz bin nazar maupun yang menyelesaikan metode bil qalam. Kita ucapkan alhamdulillah. Sungguh nikmat yang luar biasa ketika hari ini kita sama-sama dapat hadir berkumpul di dalam acara yang diadakan oleh Yayasan Pendidikan Al-Kautsar dalam rangka acara wisudawati, tentunya khatam Al-Quran 30 juz bin nazar dan metode al-qalam bil qalam. Karena apa yang kita miliki saat ini nikmat terbesar, nikmatul kubra, nikmatul iman wal Islam. Dan di dalam nikmat iman dan Islam ada nikmat ilmu pengetahuan. Dan ilmu pengetahuan yang paling utama dan yang pertama
tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu Al-Quran. Makanya pantas Nabi memberikan sebuah penghargaan luar biasa kepada orang yang belajar membaca atau orang yang mau mengajar membaca Al-Quran. Kata Rasulullah sebagaimana yang tertulis dalam spanduk tersebut, khairukum man ta'allama al-Qur'an, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kamu, kata Rasulullah, adalah orang yang mau belajar Al-Quran. Dan kalau sudah belajar lalu dia ajarkan, inilah orang yang terbaik di antara kamu. Bapak Ibu hadirin para wali santri rahimakumullah. Jadi kalau melihat definisi hadis ini, yang terbaik itu bukan orang yang banyak punya harta. Yang terbaik itu bukan orang yang paling cantik dan paling ganteng. Yang terbaik itu bukanlah orang yang memiliki segala-segalanya di dalam dunia, tapi adalah yang terbaik orang yang belajar membaca Al-Quran, dan yang kedua adalah orang yang mau mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah. Jadilah kita bapak-bapak, ibu-ibu bagaikan tungku. Jadilah kita para guru yang mengajar Al-Quran tetap seperti api, yang anak-anak kita tanpa ilmu pengetahuan, tanpa ajaran Al-Quran, ibarat air, bagaikan air mentah. Air mentah, air hujan Bapak Ibu, kalau kita langsung minum, langsung kita konsumsi, belum dimasak, belum diproses, maka akan menimbulkan mudarat, akan mendatangkan penyakit bagi yang mengkonsumsinya. Maka adik-adik, kalau di TV itu ada peribahasa, masak air, masak air biar matang. Sekali lagi, masak air artinya masak air biar matang. Allimu auladakum bil Qur'an, allimu auladakum bil Qur'an, wal Qur'an yu'allimuhum kulla syai'in, kata Rasulullah. Masak air biar matang artinya anak kita bagaikan air mentah, belum bisa dibuat apa-apa, kalaupun dipaksa dimanfaatkan kadang-kadang mendatangkan mudarat, penyakit kepada yang memakai atau meminumnya. Sesuai dengan hadis Nabi, allimu auladakum bil Qur'an, ajarkan anak-anakmu membaca Al-Quran. Besok kata Nabi, wal Quran yu'allimuhum kulla syai'in, Al-Quran nanti akan mengajarkan kepada mereka segala sesuatu yang diperlukannya. Kalau air mentah Bapak Ibu, jangan dicoba-coba nak buat kopi. Kira-kira kalau Bapak Ibu bayangkan air mentah, air hujan yang baru diambil dari keran di drum, nak buat kopi, masukkan gula, masukkan kopi, kira-kira jadi tak kopi Pak Bu? Ya, orang Banjar timbulan kopi berikit di bibir minum. Ada kawa diminum-minum. Nak buat teh, napa air hujan nak dibuat teh dipaksa-paksa,
tehnya dilebokne neng jerone cangkir, tapi kok banyune enggak ireng-ireng, banyune kok tetep panggah putih. Ngapa? Jawabannya airnya belum matang. Apalagi bapak ibu nak bikin kopi susu, nak buat Milo adik-adik ya. Artinya tidak bisa kita menjadikan segala sesuatunya kalau air belum matang. Matangkan air. Air ibarat anak kita yang belum tahu apa-apa. Masukkan ke dalam cirat. Paham dah bapak ibu cirat? Bahasa lain apa ciratnya? Ceret podo wae. Cirat kalau ceret podo wae. Orang Banjar, orang Jawa itu kan jauhan kada lawang podo-podo lawang, habang podo-podo abang. Sami maon. Niki laris sedikit. Orang Jawa tuh Pak Bu jualan getuk. Getuk Mas. Kalinya orang Banjar tetamu, "Oh iya jualan banyak yuk." "Getuk Pak." "Oh. Aku orang Banjar menggetuk nih tohok makan." Yang lain adalah ini sebelahnya apa ngarannya? Jawa yuk tuh podo wae. Aku nukar kue podo wae aja. Nukar kue podo wae. Ada orang sama samping orang kita Melayu. Kata orang kita Melayu, apa dijual yuk? Getuk Pak. Aku kata orang Melayu getuk lah sering makan aku getuk. Yang lain apa ada? Ini apa namanya? Kata orang Jawa, sami mawon Pak. Aku nak sami mawon aja lah kata dia. Panjang ceritanya nih Bu ya. Intinya podo wae kari sami mawon ki sama aja. Dah tak perlu lah saya ceritakan. Cirat sama ciret. Kalau anak kita pengen matang airnya, masukkan ke dalam cirat. Apa itu ceret? Adalah sebuah yayasan, sebuah lembaga pendidikan. Ada tempat belajarnya, ada segala sesuatu untuk disiapkan untuk belajar. Sekolahannya, madrasahnya, lembaganya, tempatnya, itulah cirat. Jadilah kita orang tua tetap bagaikan tungku. Jadilah kita guru bagaikan api. Api tugasnya tidak lain kalau sudah diberikan tugas, kalau sudah dihidupkan ibarat kayu api, kalau sudah dikasih minyak gas, kalau sudah ditetes mancis, tidak lain dan tidak bukan tugas kayu api mematangkan air yang di atas. Walaupun si kayu api harus habis hangus menjadi arang dan abu, tapi si kayu api tidak pernah gagarunum lawan banyu. Menghabiskan waktunya, tenaganya demi mematangkan air, cuman bapak ibu sang tungku tidak lain adalah orang tua. Menjaga api ini biar tidak kemana-mana, biar api tidak lari ke utara ketika datang angin dari selatan, api biar tidak lari ke timur ketika angin datang dari barat. Kata tungku, wahai api, fokus saja mematangkan air yang di dalam cirat. Biar kami menjaga angin, biar kami menjaga segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi api. Paham tidak Bapak Ibu? Artinya kalau kita orang tua memberikan support, memberikan dukungan sepenuhnya kepada api di dalam mematangkan air. Kalau sudah terjadi kerjasama yang apik, kerjasama yang baik antara api dengan tungku dibantu otomatis oleh cirat, maka tergantung kerjasama yang baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik. Apa air pun sudah matang. Kalau air sudah matang, sudah masak, sudah menggelegak, sudah bakal siap untuk dimakan, dikonsumsi. Nah, buat air teh nikmat luar biasa jadi air teh. Nah, dibuat air susu gampang kalau airnya sudah panas.
Nak dibuat kopi susu gampang bikinnya. Jawabnya, kuncinya hanya satu, masak air biar matang. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Nikmat Islam dan nikmat iman dan Islam di dalamnya adalah nikmat ilmu pengetahuan. Dan nikmat ilmu pengetahuan itu yang paling utama adalah ilmu Al-Quran. Makanya tadi sudah disampaikan. Tadi kalau kita baca hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Lalu kita yang orang tua yang memberikan fasilitas, memberikan dukungan, guru yang mengajarkan, anak-anak yang belajar dan membaca, Pak, insya Allah satu kesatuan ini akan mendapatkan hasil yang sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Karena kata baginda Nabi, man qara'a harfan min kitabillah, man qara'a harfan min kitabillah, siapa orang yang membaca Al-Quran, falahu bihi hasanatun, satu huruf yang dibaca bisa memberikan pahala satu kebaikan kepadanya. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, setiap satu dilipat gandakan jadi 10 kebaikannya. Amin Allahumma amin. Tiap hari ma'antar anak kitok-kitok besapida, dudurutan bermotor, ada yang berjalan batis. Insya Allah Bu, tidak sia-sia pahalanya. Ibarat ilmu usul fikih menyatakan lil wasail hukmul maqasid. Walaupun kita kadang umpat membaca, tapi kita ikut mengantarkannya, tapi kita ikut memfasilitasinya, kita memberikan dukungan secara moral maupun material kepadanya. Mudah-mudahan Allah akan memberikan segala sesuatunya kepada kita semua. Sekali lagi amin Allahumma. Ada cerita Pak Bu, seorang ulama besar suatu hari ketika mimpi dalam tidurnya melihat seseorang seolah-olah berada di alam barzakh. Di alam barzakh itu ketika datang hadiah Fatihah, hadiah tahlil, hadiah bacaan Al-Quran, orang-orang yang ada di kubur semua pada rebutan apa yang dibagikan orang di dunia kepada orang-orang yang ada di alam kubur. Sang ulama tadi dalam mimpinya lalu melihat ke satu tempat di pojokan, ada seorang ibu kok anteng-anteng wae. Kok gak ikut ngantri beli gas orang bukan ngantri beli gas, ngantri pahala orang rebutan dapat kiriman dari dunia. Kalau hari ini Bu, ini antrian gas panjang Bu. Tadi kami di depan pesantren tuh ramai tadi itu. Pas tuh tadi dekat masjid, itu tadi dekat Kapolres di pasar tuh ramai juga. Semua orang rebutan pada antri pengen dapat, bukan gas, dapat pahala dari Allah yang dikirim orang-orang di dalam dunia. Satu ibu nih santai duduk. Ujar sang ulama, Bu, halo, ngapes ini Bu, udah ikut-ikutan ngantri di situ. Mumpung murah harganya 20.000. 20.000 lagi. Kok gas lagi? Kata ibu, alhamdulillah Pak, saya tidak perlu ikut-ikutan ngantri. Saya sudah dapat kiriman khusus dari anak saya di dunia. Hah? Ibu punya kiriman khusus? Iya. Siapa nama anak ibu? Ini si Fulan bin Fulan. Di mana tinggalnya? Tuh Jalan Kalimantan.
Di mana tempatnya? Di sini, di sini. Kerjanya apa? Di pasar. Ngapa jualan ini begini? Iya. Artinya sang ibu mendapatkan hadiah bacaan Al-Quran dari anaknya yang ada di dunia, maka ibunya nggak kerepotan berebut pahala yang dikirimkan orang-orang di dunia kepada orang-orang yang di alam kubur. Setelah terbangun dari mimpi, sang kiai penasaran. Kalau orang sekarang bilangnya kepo. Ada bahasanya, saya nggak tahu juga. Dikepoin tuh, dicari. Akhirnya ketemu jalan Kalimantan. Oh, jalan apa pelabuhan? Di mana dia tempat berjual tuh jalan pelabuhan. Tokonya apa di sini? Pas betul sudah persis yang disampaikan yang oleh anak-anak sang ibu di dalam mimpi. Dimasuki tuh toko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini betul Pak, ini iya. Tokonya ini. Apakah punya orang tua? Enggak. Orang tua saya sudah meninggal. Nama ibunya siapa? Begini, begini. Oh betul, persis seperti yang diceritakan di dalam mimpi. Apa yang Anda lakukan setiap hari? Saya setiap hari berjualan ini. Tapi kalau tidak ada pelanggan, saya baca Al-Quran, dihadiahkan kepada orang tua saya. Alhamdulillah, ini menjadi pertanda bahwa apa yang dilakukan oleh anak yang pandai membaca Al-Quran, lalu dia mengerti posisi dan kebutuhan orang tuanya, dikirimkan kepada orang tuanya. Alhamdulillah, orang tuanya pun mendapatkan bagian daripada investasi yang ditanamkan oleh orang tua semenjak ada di dunia kepada anaknya. Jadi anak kita, kalau orang bahasa atas tuh anak kita ini saham Bapak Ibu. Investasi luar biasa. Kalau kita di dunia menanam saham, berinvestasi, mungkin hasilnya mungkinlah keuntungan dunia. Tapi hari ini Bapak Ibu bertanam investasi, menanam saham di dalam lembaga Al-Misbahul Munir, Pak, insya Allah besok kita akan petik hasilnya, sahamnya di akhirat kelak. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita melihat tadi barusan tampilan anak-anak, siapa yang tidak bahagia melihat anaknya membaca Al-Quran? Betul apa betul Bapak Ibu? Mesti dari lubuk hati yang paling dalam tidak ada yang lebih membahagiakan kita, kecuali anak kita bisa, kecuali anak kita mampu yang pertama membaca Al-Quran. Saya teringat Bapak Ibu, kalau dengar lagunya seperti barusan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya masih ingat tahun 2004 yang lalu Bapak Ibu, ketika saya masih mondok di Jawa, di Pondok Pesantren Fathul Ulum Kewagian, oleh pengurus Lembaga Diniyah Al-Quran Makin, Madrasah Quraniyah di Pesantren Fathul Ulum Kewagian. Saat itu dikirimlah saya, yang saat itu sudah bantu ngajar Al-Quran, dikirim saya ke Malang, tepatnya di Singosari. Nama pesantrennya adalah PIK, Pesantren Ilmu Al-Quran, di bawah asuhan Kiai Haji Muhammad Basori Alwi. Alhamdulillah beliau masih sehat saat itu, masih segar waras. Tapi beliau 2 tahun ini, sudah setahun lebih, tahun 2 tahun beliau meninggalkan kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Apa yang beliau lakukan di pesantren PIK itu, yang pertama persis seperti yang diajarkan oleh guru-guru di Al-Misbahul Munir. Yang pertama yang saya rasakan justru dulu saat saya masih di situ, mondok di situ, belum ketemu lagi mungkin istilah bil qalam, belum. Jar orang tuh masih bahari benar. Belum ketemu.
tapi saya ingat persis yang diajarkan bagaimana menyebut huruf satu persatu dengan baik dan benar. A, I, U, Ba, babi, bubar, bubang, bani, bab, naminal, mubni, mabibam, bani, ba. Saya masih terngiang suara Kiai Haji Basri Alwi kalau sesudah asar ngajarkan kami A, I, U, Ba itu. Alhamdulillah metode bil qalam ini sampai ke tempat kita Al-Quran, sampai kita ke Kuala Tungkal ini dengan asbab, dengan wasilah guru-guru kita yang alhamdulillah, tentunya Al-Ustadz Imam Ghazali, walaupun beliau mondoknya di jauh di Jawa Timur di Situbondo, tapi juga ikut pernah juga belajar di belajar bil qalam, alhamdulillah sampai ke tempat kita ini. Mudah-mudahan intinya Bapak Ibu, kita semua yang dapat memberi, kita semua yang hadir di tempat ini, apalagi yang anak-anaknya sudah menyelesaikan Al-Quran bin Nazar 30 juz dan menyelesaikan metode bil qalam, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita barokah, berikan kita barokah, manfaat di dunia maupun manfaat di akhirat. Amin Allahumma. Karena Al-Quran tidak kita bisa bantah, Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang dimiliki Nabi Muhammad. Kalau kita membacanya, apalagi diamalkan, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan barokah. Sekali lagi manfaat dan hasanah, kebaikan-kebaikan akan Allah turunkan kepada kita yang membaca, kita yang mendengar, dan kita keluarga yang memberikan dukungan kepadanya. Amin Allahumma. Kalamun qadimun la bisa yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi minkum. Ayo sing banter. Lidai wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahli hayrati fayaram bima hajati. Coba peserta wisudanya sama-sama baca doa khataman Al-Quran. Monggo, yuk 1, 2, 3. Allahumma hamna bil Quran. Tangannya diangkat. Waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma dzakirna
minhuma wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon ampun, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.